Banyak orang bilang, kalau mau cari negara dengan budaya kerja keras, disiplin, dan loyalitas tinggi, Jepang adalah jawabannya. Tapi ada satu pertanyaan yang membuat banyak orang penasaran. Kenapa orang Jepang, meskipun rajin dan pintar, justru jarang ada yang jadi miliarder? Padahal Jepang adalah negara ekonomi terbesar ketiga di dunia. Mereka punya perusahaan teknologi, otomotif, dan elektronik yang mendunia. Tapi kalau kita lihat daftar orang terkaya dunia, nama-nama dari Jepang jarang muncul. Kenapa? Selamat datang di Zukoklon, tempat di mana orang pintar dan konglomerat masa depan berkumpul untuk mendapatkan inspirasi. Mari kita lihat data. Menurut Forbes Billionaires List tahun 2024, Amerika Serikat memiliki lebih dari 700 miliarder, China sekitar 495 miliarder, termasuk Hong Kong. India lebih dari 180 miliarder dan terus naik. Lalu Jepang? Jepang hanya punya sekitar 40-50 miliarder. Ini sangat mengejutkan, karena Jepang punya 124 juta penduduk, ekonomi besar, dan korporasi global. Tapi tetap saja, jumlah miliardernya jauh di bawah Amerika, China, bahkan India. Salah satu alasan utama ada di budaya itu sendiri. Jepang terkenal dengan etos kerja tinggi, tapi justru di sanalah masalahnya. Di Jepang, bekerja keras untuk perusahaan adalah kebanggaan. Banyak orang merasa bangga menjadi bagian dari sistem, bukan menjadi pemilik sistem. Dari muda sampai pensiun, mayoritas warga Jepang memilih jadi karyawan tetap, bukan pengusaha. Konsep wirausaha sebagai jalan kaya tidak sepopuler di Amerika atau China. Di Amerika, menjadi bos adalah impian. Di China, membuka usaha sendiri itu seperti perlombaan nasional. Tapi di Jepang, stabilitas lebih dihargai daripada ambisi ekstrim. Faktor lain adalah budaya malu dan rendah hati. Di Jepang, terlalu menonjol secara finansial dianggap kurang sopan. Pamer kekayaan dianggap arogan. Bahkan banyak miliarder Jepang menyembunyikan kekayaannya dan lebih memilih untuk tidak tampil mencolok. Bandingkan dengan Amerika, kekayaan itu selalu dipamerkan. Di China, semakin mewah, semakin status sosial naik. Tapi di Jepang yang dihargai adalah kesederhanaan dan kontribusi, bukan kekayaan mencolok. Budaya Jepang membuat banyak orang tidak mengejar kekayaan besar, meskipun memiliki kemampuan yang mumpuni. Struktur ekonomi Jepang juga unik. Banyak perusahaan besar di Jepang seperti Toyota, Sony, Panasonic, semuanya adalah hasil kerja kolektif. Pemegang saham besar biasanya institusi, bukan individu. Pendirinya kadang tidak memiliki saham dominan seperti di Silicon Valley. Di Amerika, pendiri Google, Amazon, Facebook masih jadi pemegang saham utama. Di China pun sama, Jack Ma, Alibaba, Ponima, Tencent, Zhang Yiming, ByteDance. Mereka bisa menjadi sangat kaya karena sistem memperbolehkan individu menguasai perusahaan. Tapi di Jepang, modelnya lebih seperti kerja kelompok untuk stabilitas, bukan dominasi pribadi. Itulah sebabnya miliarder dari Jepang jarang terlihat sangat menonjol. Inovasi itu penting, tapi juga butuh keberanian untuk mengambil risiko. Di Amerika dan Cina, banyak pengusaha muda berani gagal, bangkrut, lalu bangkit lagi. Tapi di Jepang, gagal adalah aib. Budaya mereka menghukum kegagalan lebih keras, sehingga banyak anak muda ragu mengambil risiko besar. Selain itu, ekosistem venture capital di Jepang tidak sebesar Silicon Valley. Mereka lebih konservatif, lebih lambat dalam membiayai startup dengan ide gila. Padahal banyak miliarder lahir dari ide gila yang berhasil. Tapi apakah itu berarti Jepang salah? Tidak juga. Jepang memang tidak menghasilkan banyak miliarder. Tapi mereka punya kelas menengah yang kuat, tingkat kriminalitas rendah, dan kualitas hidup yang stabil. Mereka lebih fokus pada keseimbangan dan kehormatan, bukan hanya akumulasi kekayaan pribadi. Dalam banyak hal, ini bisa jadi justru lebih sehat dan berkelanjutan. Jadi, jika kamu bertanya, kenapa orang Jepang kerja keras tapi jarang jadi miliarder? Jawabannya bukan karena mereka kurang cerdas, kurang giat, atau kurang inovatif. Tapi karena budaya mereka membentuk sistem dari nilai yang berbeda. Mereka lebih memilih stabilitas daripada kekayaan ekstrim, lebih memilih kontribusi daripada dominasi, dan lebih memilih kehormatan daripada kemewahan.
Mungkin kita semua bisa belajar sesuatu dari situ. Sampai ketemu di video berikutnya. Jika konten ini bermanfaat atau menginspirasi kamu, tekan like dan bagikan ke temanmu. Dan klik subscribe kalau belum. Biar kamu nggak cuma menjadi penonton, tapi juga menjadi bagian dari perjalanan Zukoklon. Terima kasih sudah menonton. Like dan subscribe untuk bisa terus menonton konten-konten seperti ini ke depannya.